Kita harus hargai, iya benar. Hargailah Saya nggak bisa kata, membantah hargai. itu Betul. kalau sudah ngomong iman, udah gitu. Tetapi Iya, permasalahan karena begini, ini, jangankan Allah yang hari ini, ada namanya sahabat Nabi itu namanya Abu Bakar. Ketika dikumpulkan orang Islam sama Rasulullah, tentang dia berkata bahwa apakah kalian percaya kalau di balik sana aku sampaikan ada musuh nanti menyerang kita? Percaya, kata orang itu, karena digelar Al-Amin. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan aku adalah Rasul utusannya. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha 1 malam perjalanan. Dan kemudian dibenarkan oleh logika karena orang soleh mengatakan Subhanalladzi asra bi abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalau memang Nabi Muhammad yang jalan, memang enggak. Tapi karena Allah yang memperjalankan, maka rasional. Contoh misalnya tisuku ini pindah ke sini, kan nggak mungkin. Tapi kalau aku yang memindahkannya, ya bisa gitu. Jadi oh ya, itulah keimanan. Terus Kak Agatha ini, kalian tuh jadi orang Islam, imannya iman buta katanya. Ini sahabat Nabi, ya, orang yang di awal-awal masuk Islam, ketika dia disampaikan kepada Abu Jahal tentang perjalanan Mi'raj itu, ini mau kumurtadkan lah ini. Niat si Abu Jahal tuh begitu, mau kumurtadkan lah Abu Bakar ini. Ini kusampaikan samamu, menurutmu kalau ada orang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik langit ke-7 1 malam, percaya kok? Terus apa kata Abu Bakar? Yang ngomong siapa? Muhammad. Oh, kalau dia ngomong percaya aku. Percaya aku. Gitu Kak. Percaya Kak. Percaya aku Kak. Kalau Abu Bakar yang ngomong. Nah, itu keimanan Kak. Keimanan. Iya, itu imannya ya, iman buta ya, betul itu iman. Betul. Nah, jadi itu juga diwarisi sama orang itu terdahulu. pintarnya Kak Agatha itu. Kalau ngomong tuh, iya benar, iman buta kan sama kamu. Aduh, ini kecerdasan. Nah, maksudnya perkataan-perkataan itu ini cakap yang menambah keimanan. Sebenarnya Abu Bakar itu dia mengimani perkataan membenarkan perkataannya Abu Jahal bahwa sosok laki-laki yang jalan itu karena pengorbanannya, uangnya habis untuk agama, waktunya habis untuk agama, maka dia paham. Begitu loh. Oke. Ya udahlah, kalau memang itu saya lebih baik bersahabat dengan kamu bermusuhan dengan Agatha. Sudah, itu saja permasalahannya. Iya Kak, kalau itu betul. Betul. Kalau itu betul. Kalau itu betul. Mana bisa Bu? Nah, sekarang kita kembali lagi masalah Yaman. Masalah Yaman dengan ini, kamu bilang itu konspirasi Satu lagi dong Abi, Amerika. satu lagi dong Abi. Ini aku dari mengkaji Al-Baqarah 114 ayat ini banyak kali pertanyaanku. Ini kau boleh jawab ya rahasia ya. Kalau kau nggak sanggup kau limpahkanlah sama tuan gurumu ini. Iya. Wah, di Maryam 71 kan kalian itu dikatakan masuk ke neraka semua kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya terus baca lah Kak, terus Kak. Kalau dari Al-Quran itu aku dengarkan lah. Oke. Dikatakan di situ kan, tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai hafal aku. Lalu di Al-Baqarah ayat 81, bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kalian semuanya masuk ke neraka, sementara neraka itu sifatnya kekal, terus gimana lah ceritanya kalian bisa masuk surga? Barang gitu, siapa yang melakukan keburukan, ya, mereka itu kekal di neraka gitu. Terus kalian semua ini kan ditetapkan Allah untuk masuk neraka. Terus gampangnya pertanyaan Kakak Kak. Cuma lagi yang bisa jawab itu. Iya. Jadi gini Kak. Jadi pertanyaan itu ada kata dengan ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya bahwa Allah Maha Adil. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Itu namanya nggak adil. Kalau yang adil itu neraka semua atau surga semua, gitu kan, maksud Kakak. Lalu kemudian Allah menjawab nih pertanyaan Musa dengan menanam, katakanlah padi. Lalu kemudian padi ditanam, selesai panen, yang berisi dibawanya pulang, yang kopong dibakarnya. Udah.
Lalu kemudian ditanya Allah, permisalan itu, kenapa kok kau bawa pulang? Ini ada isinya ya Allah, bawalah pulang. Yang kosong, kubakar. Begitulah, kuciptakan manusia ini. Kuadakan kehidupan ini. Yang soleh dia, yang beriman dia, yang beramal dia masuk surga. Yang tak beriman, tak beramal masuk neraka. Karena emang gak ada manfaatnya. Gitu, Kak. Jadi Itu adil namanya, Kak. Tanyakan ke Adil Agatha namanya, Mas. itu surat 19 ayat 71 72 sudah dipastikan bahwa Kanjeng itu neraka, lalu dipilihlah orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di neraka itu selama-lamanya, kan begitu maksudnya. Sedangkan di ini orang yang beramal soleh begini-begini akan dimasukin ke surga. Nah, macam mana? Kan bertentangan antara dua ayat ini. Begitu yang dimaksud oleh Kak Ya, Agatha itu. kontradiksi. Bukan perumpamaan. Bukan perumpamaan kamu lari ke Musa. Nah, posisinya itulah yang harus didudukkan permasalahan. Jadi, jawaban bagaimanapun tetap aja tidak mampu dijawab. Walaupun gitu loh maksud Kak Agatha itu. Saya sendiri nggak bisa jawab karena saling bertentangan itu ayat. Gimana saya jawab? Mau akal-akalan bagaimana? Itu ayatul muhkamat, ayat yang jelas. Jadi itu tidak perlu tafsiran karena ayat jelas. Ada dua ayat, ayatul muhkamat, ayatul mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tuh ayat-ayat perumpamaan. Dan itu mengembangkan cara berpikir dengan melakukan tafsiran. Tetapi ayat muhkamat itu tentang hukum, itu nggak bisa diganti ataupun ditafsirkan. Mau tafsirkan ke ama. Misalnya, potonglah tangan keduanya. Itu bukan potong rambut. nggak bisa ditafsir itu. Nggak bisa ditafsir. Plek-plekan. Oh iya, itu namanya ayat jelas, Muhkamat. termasuk ayat tentang eskatologi, ayat-ayat yang tentang masa depan, tentang surga dan neraka. Itu nggak bisa ditafsirkan susah-susah. Ayatnya jelas kok. Ini bahwa Nabi dan orang-orang ini masuk neraka. Kamu, karena itu kata kamu di situ. Kamu itu merujuk kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan orang lain, bukan Abu Bakar, tetapi kamu gitu loh, kamu dan pengikutmu gitu. Kekal di neraka, sebuah ketetapan katanya, sebuah ketetapan. Jadi nggak bisa lagi diubah. Bagaimanapun orang tetap akan ketemu, walaupun Departemen Agama mengganti terjemahannya. Tetapi sudah orang bisa bahasa Arab, ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Hatmam maqdiyya itu pasti lo gitu loh. Atau Kak Agatha, ini pembelajaran yang lain. Buka surat ke-98 ayat 6. 98 ayat 6. Oke, bentar. Nah, kalau saya komplain ayat ini, lalu dilihat kenyataannya, nanti kita lucu jadinya gitu. Al-Bayyinah ya. 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 Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Ini nggak bisa ditafsirin. Iya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang yang diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lah saya banding-bandingkan, mana yang ganteng saya dengan Habib Rizik? Kan lebih ganteng saya. Katanya orang Kristen. lah. Wah, ini kacau, ini rahasia ini, kacau ini Aku orang. memuliakan
Ya aku menghormati Tuan Guru kan, tapi kan karena Tuan Guru udah pindah agama, ya Jadi ya jelek masalah kan? pindah Jadi lah kok. jelek. Pindah lah kok. Kalau kafir itu memang kan udah dibilang, ini pas ayatnya, memang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, mau ganteng tuh pasti dibilang buruk. Itu ayatnya, ini maksudnya kok nggak ngerti. Nggak paham Kafir dia. itu kak, kafir itu kak bahasa santun loh kak. Tanyalah Tuan Guru kita ini, itu kak bahasa santun. Jangan kau bahasa ajari lembut aku itu, arti Kak. kafir. Jangan kau Kafir ajari itu aku kan arti artinya kafir. ingkar. Aku kafir untuk agama kakak. Kakak kafir untuk agama, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya kan? Kakak kafir sama Islam. Kenapa rupanya? Ya memang harus kakak kafir lah, orang memang kakak nggak Kalaupun menerima. kafir kok, dia nggak sadar dia itu kafir. Iya. Iya lah, kafir untuk Kristen. Kafir aku Bukan untuk untuk Kristen. Kristen. Kau kafir untuk Islam. Kau udah pernah belum nemu orang mencuri kau potong tangannya? Belum. Ya, kalau belum kau lakukan, kau masih pak kafir. Kau belum masuk sepenuhnya di dalam iman Islam. Ya kau kafir. Dia Nah, lo. nggak kena lo. sadar dia. Kau kira kau itu kafir untuk Maksudnya agamamu hukum- bahkan. Oke, ketika kamu belum Iyalah. menggauli bocil Terus? 9 tahun, kau kafir. Kenapa? Karena kau menutup diri dari baginda kanjeng. Ha. Walah kak. Loh, Nanti walah, malu Kak. kita Bahas ditengok. bertiga ya. Kak, Kata iya, kafir ini 2.200 ya. orang Rahasia. kita bicara seks. Rahasia, kita faktual. Nah, faktual artinya zaman sekarang. Coba Kak Agatha, rahasia ini agamanya apa? Islam kan? Islam. Setuju dengan semua ayat Al-Quran kan? Iyalah, Tuan Guru. Oke. Lalu orang Islam itu harus sempurna nggak? Iya, kafa. Kafa. Oke. Benar ayat itu. Surat kedua ayat 208. Surat kedua ayat 208. Ya. Al-Baqarah 208 ya. Surat Sapi betina 208. Jangan sapi betina, lembu cewek. Wah. Apa itulah kakak asik. Terbiasa kakak memburuk-burukkan. Jadi pilihan katanya yang buruk-buruk aja. Ini Lembu kan cewek itu lebih keren loh. Al-Baqarah kok. Iya. Iyalah. Nih, baca Sapi 208 betina. ya. Sapi Iya, betina 208 terus. kan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaiton. Sungguh, Iya. iya, musuh nyata bagimu. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan azim. segala firman-Nya ya. Terus. Oke. Sekarang kita buka surat ke 5 ayat 44 Kak Agatha. 544. Saya jadinya tadi ngantuk, sekarang jadi segar jadinya. Padahal sini sudah jam 2 ini. Sebentar lagi Ayat jam 2 44 ya? di Amerika pagi. Ayat 44 bukan? Bagian terakhirnya saja. Waman lam yakum bima, barang siapa? Dari kata barang siapa? Surah berapa? 544. Surah 5 ayat 44. Oke. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah Bagian kepadaku. terakhir. Oke. Dan Barang janganlah siapa? kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Barang Nah, siapa setuju. tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang kafir. Ayo. Setuju. Iyalah kalau dari Al-Quran setuju lah aku. Oh iyalah. Ya Sekarang aku imani lah. buka turun ke ayat 38. Bacakan surat kelima ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setuju ayat ini? Siap, setuju lah. Harus Itu dipotong berlaku. supaya Sudah berlaku ayat ini? saya nggak pernah melihat langsung Tuan Guru. Cuman di Arab Saudi itu ada namanya Masjid Kisos. Islam Jadi di Masjid Kisos Indonesia itu kafir semua berarti. Nah, berarti Ah. jadi memang itu bukan, syariat nanti memang. dulu. Jangan terlalu ini membela diri loh. Jangan bela diri. Ini ayat loh. Ini ayat Iya. muhkamat, ayat hukum, ayat realistis. Oke, sebelum dilanjutkan kita ngobrol ini. Quran surat ke-24 ayat 2. Ayat berapa, Abi? 24 ayat 2, An-Nur. Oh, surah An-Nur. Oke. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah berasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Jelas sekali ayat ini belum berlaku. Kaitkan dengan surat kelima ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memberlakukan hukum Allah kafir. Jadi sebenarnya yang ada di Indonesia itu hanya Islam KTP. Tidak memakai hukum Islam. Masih Kalau menuju kamu- lah Tuan Guru. Masih menuju syariah. Contoh misalnya kayak bank-bank syariah ini. Ini kan konvensional riba, maka dibuatlah bank syariah. Itu kan memang belum syariah, tapi menuju syariah. Awak mau ke Amerika, kemana kok Rofik? Inilah Tuan Guru lagi OTW mau menuju Amerika. Masih perjalanan. Ya semua kan ada tahapan-tahapannya Tuan Guru. Makanya kamu kafir. Bukan, ya Kristen. Betul. Kalau itu setuju. Daripada saya jadi Islam dalam keadaan begitu, pindahlah saya jadi orang Kristen sekarang ini. Kenapa beban mental saya sebagai tokoh, sebagai guru Al-Quran, tafsir Al-Quran, saya bukan orang sembarangan. Saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan kehormatan saya. Kenapa tidak mampu? Bahkan sampai kiamat tidak akan bisa. Dan apa akibat dari negara-negara yang menggunakan, yang mengaku diri mayoritas? Kacau semua. Kacau semua, saudaraku, rahasia. Makanya ini omongan rahasia ini. Jangan kasih tahu orang. Sudahlah, ngaku dirimu saja kafir. Jangan bilang bahwa presiden sampai ketua RT itu kapor. Jangan. Oke. Ya kalau tahu Tuan Guru bilang di Indonesia belum berlaku tentang syariat yang mengenai berzina diraja, mencuri dipotong, ya itu kan kalau pesan Pak Soekarno kan ya penuhilah kursi-kursi DPR itu, hai orang-orang Islam katanya, kan gitu. Ya, tapi kan itu kan hanya jawaban untuk menghindar, untuk melunakkan hati supaya ya tidak kafir lah, padahal emang kafir. Lanjut ke ayat Berarti benar ya? Berarti benar ya, Abi, orang ini semua masuk neraka memang. ini apa? Memang masuklah kalian neraka ini. Agatha, ini untuk memukul dia, memukul pelan-pelan biar nggak malu sedikit. Surat ke-8 ayat Ya, 35. coba. Surat ke-8 ayat 35 ke Surat Agatha. 8. Bentar. Aku kalau dari Al-Quran aku betul, wah merasa benar ya Allah, Ayat benar ya berapa? Allah Ayat gitu. 35 ya? Ya, Ayat berapa? 35. 35. Oke. An-Anfal ya. Aduh.
Sholat mereka di Antara sekitar pasar. Baitullah tidaklah hanyalah Hah? Iya benar. Sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab karena kamu selalu kufur. Kenapa kok orang sholat dikatakan siulan dan tepuk tangan? Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Islam. Rasakanlah azab atas kekafiranmu kufur itu. cie. Rasain Kufur lo. cie. Ngeri kan? Disuruh masuk. Ngeri itu rahasia. Oke, Ya kenapa rupanya Tuan Guru? Oke. Apa? Itu aja lah, usahakan balik. Terus? Ada uang lagi? Nggak ada. Iya, mengenai apa tadi? Apa? Maksudnya aku juga baru dengar kenapa orang sholat kok tepuk tangan. Nah, memang baru tahu kamu kan? Kalau bukan guru yang masih tahu. Iya, masalahnya karena gurunya Pak, karena Tuan gurunya udah nggak Islam lagi, jadi aku agak ragu gitu loh. Kira-kira nanti aku tanya lagi. Iya lah. Gimana aku sholat? Mengira aku gara-gara saya ini bukan mantan guru Islam. Saya sampai sekarang tetap ustadz. Enak aja loh. Kan Iya loh, maksudnya kok sholat tuh cium tangan. Memang ada. Memang pernah aku tengok ada orang sholat dia agak lain rupa. Bukan karena hukumnya yang membuat dia begitu. Memang ada kurang-kurangnya oknum itu Tuan Guru. Iya. Tapi kamu tidak bisa mengatakan ini oknum atau apa. Ini fakta kitab suci kamu. Dan saya tidak membengkokkan ataupun kalau ada asumsi cara saya berpikir salah sekalipun, tidak bisa dibantah siapapun. Itu loh. Maka mereka itu bagaimana cara menghabisi saya, masukin penjara. Itu. Dia saya nggak mau, enak aja masukin saya penjara. Saya lebih bebas mengajar walaupun dalam keadaan ya mungkin susah, tapi nggak ada urusan. Kebebasan nurani itu lebih penting dari segala. Jadi begitu. Kamu tadi, kita harus memperbanyak anggota DPR untuk duduk Muslim semua. Tetap kamu nggak bisa. Masih ada orang Batak, ya Kristen, ada Nias, ada Mentawai, ada orang Dayak, ada orang Manado, ada orang Toraja, ada orang NTT, Maluku, Papua. Nggak bisa kamu memperlakukan hukum itu. Apalagi sekarang sudah pindah IKN, ibu kota Nusantara. Nggak bisa kamu. Ya paling tidak, itu, maksudnya gini, kalau memang tidak bisa diangkat di situ, paling tidak syariatnya ditegakkan di lingkup keluarga awak lah. Bilanglah sama anak-anak itu, jangan nyuri kau ya nak, nanti dipotong tanganmu. Bilang, jangan berzina kita ya. Gitulah ya syariat untuk lah. Karena kan gini, aku ampusakum wa'alaikum naro gitu. Jadi ya selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Kalau semua orang bermental menyelamatkan dirinya dan keluarga dari api neraka, secara nggak langsung mayoritas syariat sudah ditegakkan. dengar baik-baik. Syariat dan ibadah itu nggak bisa ditegakkan oleh satu keluarga. Islam itu adalah komunal. Islam itu bermasyarakat. Islam itu negara. Jadi begini, umat Islam itu satu orang nggak? Satu keluarga nggak? Iya. Kok salah? Lu asal ngomong enggak, ya? maksudnya macam mana Tuan Guru? Islam itu Yang disebut umat Islam itu satu keluarga gitu maksud kamu? bukan, yang tadi saya maksud itu kan Tuan Guru ngomong makanya Islam yang ada di saya Indonesia mau ini KTP karena banyak.
Karena saya banyak syariat yang belum bisa ditegakkan. Iya, memang boleh jawab kayak begitu. Itu kan ngeles. Tetapi yang disebut umat Islam itu adalah kumpulan dari perorangan, kumpulan dari keluarga, kumpulan RT. Itulah yang disebut dengan umat. Nah, umat Ya, ini betul. harus ada negara yang disebut Ad-Daulatul Islam. Nah, negara Iya, Islam. betul. Nah, di negara Islam itu harus diberlakukan hukum Islam. Nah, inilah yang disebut Islam itu. Islam itu bukan hanya sebuah keluarga, Islam itu bukan sebuah negara, dan Islam itu bukan hukum, tetapi kesatuan dari tiga ini. Trinitasnya ini menjadi satu. Itulah yang disebut dengan Islam. Kalau belum begini namanya isi alam. Isi alam. Ini saya sedang meracuni pikiranmu ini supaya menjadi pembesar, berpikir orang besar, berjiwa besar, dan memikirkan hal yang besar, bukan buang air besar. Bukan Ya. merusak cebok-cebok pakai batu itu. Bukan itu. Nah, ini penting ini. Kalau kamu menjawab seperti itu, nah itu kamu kena surat kelima ayat 50. Coba Kak Agatha, surat kelima ayat 50. Jangan-jangan hilang lagi nih Kak Agatha ini. Wah, saya Dia nih, turun nih. berak dia nih. Kak Agatha. Tiba-tiba mati nih. Ada. Di mana kira-kira? Udah cebok. Udah kena mental belum? Nggak ngaruh Kak, nggak ngaruh. Aku tetap menghormati Tuan Guru. Tetap aku menghormati, ya kan. Kalau datang dia ke Siantar, aku jamu dia pokoknya. Tapi nggak lah aku ikut agama dia gitu. Enak aja. Surat kelima ayat 50. Iyalah, tetap Ini kasih bagaimanapun mereka ini memang masuk neraka. Iya. Memang Ayat surat kelima ayat 50. Nah, biar Kak Agatha ini mengerikan loh bagi orang gitu. Biar tambah licin, Al-Maidah, mengkilat. sesungguhnya siap. Surat Sesungguhnya kelima ayat hukuman 50. siapakah yang lebih baik? Ya, sesungguhnya hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum yang ditetapkan Allah? Yaitu Ya. yang telah diisyaratkan bagi orang-orang yang benar, beriman dan meyakini agamanya. Nah, Itu terjemahannya kurang bagus itu. Sesungguhnya, Tapi karena oke. si rahasia ini ngerti bahasa Arab sedikit, sekarang ayat itu Oh, berguna. apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siap. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, oke, kita masuk sekarang pembahasan intinya. Karena kamu tadi memikirkan supaya banyak anggota DPR Muslim untuk menjadikan Indonesia berhukum kepada hukum Islam, syariat Islam. Oke, sekarang begini nih. Kita pikir logis ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah hukum jahiliyah, apa hukmal jahiliyah begun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Kalau yang ditanya itu kepada saya dan kamu, rahasia, hukum jahiliyah kah yang mereka kehendaki? Apa jawaban kamu? Jawaban kamu, iya Tuhan, benar, mereka menggunakan hukum jahiliyah, hukum kebodohan, hukum buatan manusia. Terus premis yang keduanya, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jawabannya, iya benar, hanya hukum engkaulah yang paling benar bagi saya yang percaya sebagai Muslim. Jadi begini nih, satu ini negara Pancasila, UUD 45,
nggak bisa kita berlakukan hukum Islam ini sampai kapanpun. Akan tetap ditolak oleh masyarakat Indonesia dimanapun. Dan yang kedua, hukum Islam ini tidak ada yang cemerlang bagi bangsa-bangsa. Sekarang Arab Saudi sudah meninggalkan hukum-hukum itu, bahkan membuat wanitanya boleh bebas pergi ke luar negeri tanpa muhrim. Wanita sudah boleh nyetir di Arab Saudi. Nah, inilah kalau itu betul. Nah, tawaran. Negara Arab Saudi saja yang konservatif di dalam hukum, dia sudah meninggalkan keyakinan itu dan sudah mulai liberal dan sudah membawa orang-orang boleh nyanyi, pemusik-pemusik dunia sudah boleh mengadakan konser musik di Arab Saudi, dan sudah ada gereja Katolik yang dibangun itu. Iya, itulah tanda-tanda kiamat, Tuan Guru. Tanda-tanda kiamat itu memang. Nah, itu saya setuju itu. Biarin aja kiamat hancur. Hancurnya apa? Hancurnya agama kamu. Sedangkan Kok Kristen, gitu? Loh. Iya, memang begitulah. Iya, memang pada akhirnya memang harus berjalan lah skenario Tuhan itu. Kehancuran itu ya memang akan terjadi kan. Contoh misalnya Palestina tadi itu, bahwa tujuannya kenapa orang Islam tidak dimenangkan Tuhan. Gini kata Tuan Guru Abdul Somad ya, bukan Allah tidak mau memenangkan Islam, mudah aja bagi Allah. Tapi Allah melihat bagaimana orang-orang Islam dengan keadaan Islam yang di Palestina. Apa upaya mereka? Satu. Yang kedua, memang bakal dikuasai Yahudi memang Palestina itu, supaya orang-orang Yahudi yang di negara-negara yang tertentu pulang ke Palestina, selesai dibuat Imam Mahdi, gitu ceritanya. Nah, ini Tuan Guru izin ya, mungkin Tuan Guru juga dengar bahwa yang akan nanti memerangi Dajjal itu salah satunya ya Isa Al-Masih, yang kami imani itu juga. Ya bagus lah, biar hancur semuanya. Siapa yang benar nanti? Agama lu apa agama saya? Keyakinan saya yang benar atau Iya gitu. keyakinan lu? Iya betul. Tapi kayaknya insya Allah ya, hakul yakin saya ya, ini kan semua ini fitnah ini ya kan, fitnah ini. Ya misalnya nanti kalau ya itu balik lagi, aku cerita sama Kak Agatha, Kak, kalau misalnya nanti Kak, kan Allah yang maha tahu tentang kebenaran ini, sekiranya nanti Injil yang aku imani itu, kemudian syariatnya yang kakak tegakkan membuat kakak masuk surga misalnya, aku masuk Kak, karena aku beriman juga gitu. Tapi kalau misalnya Al-Quran yang aku imani hari ini dan syariatnya aku tegakkan, aku masuk surga, kakak nggak ikut, aku bilang kayak gitu. Karena kakak kan nggak beriman pada Al-Quran. Oke. Memang saya nggak percaya, karena saya dulu percaya begitu. Kak Agatha juga nggak percaya lagi, karena sudah kedaluarsa, sudah expired. Minum susu basi, mati, mencret. Oke, sekarang untuk menjawab ini, tanda-tanda akhir zaman. Tolong Profesor bacakan saya. Mak. Ada Profesor masuk. Salam Abi, salam. Ya, salam. Ayat berapa Abi? Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7 ya. Ya. Yesus terangkat ke surga. Maka Ya. bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Jadi kamu tidak tahu datangnya hari kiamat itu. Bagaimana memulihkan Ya. orang-orang Kristen yang gerejanya dibakar, dihancurkan, ketakutan yang luar biasa itu. Sekarang kami hidup di Indonesia dalam keadaan ketakutan. Saifuddin Ibrahim dikejar,
sampai polisi datang ke Amerika. Padahal saya hanya menginginkan bagaimana kita membagikan firman, berdakwah dengan bebas. Jangan diatur-atur dan ditakut-takutin dengan undang-undang penistaan agama. Sementara Iya. undang-undang penistaan agama itu yang kena hanya minoritas, mayoritas lenggang kangkung. Kalau kamu mau berbicara tentang itu, ngomong dengan Somad itu sendiri yang mengatakan disalib ada jin kafir, kan kurang ajar itu Somadnya itu. Habib Rizik bilang kalau Tuhan lahir siapa bidannya, kurang ajar juga. Apalagi Zuma, Kainama, itu mestinya kamu ngomong ke sana, nggak usah ajarin kami dalam berbebas. Ini loh Tuan Guru izin, awak nggak ada, maksudnya nggak tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi Tuan Guru, waktu itu kan Ustadz Abu Somad menceritakan tentang di balik salib itu ada jin kafir. Itu kan di kalangan audiens orang Islam, ada orang Islam yang bertanya, gitu loh. Ya benar. Dia bertanya dijawab, kan kayak gitu. Kalau Tuan Guru kan memang kan apa kali frontal kali, ya kan? Iya, masa ayat-ayat suci Al-Quran yang kami imani, yang tidak bertambah, nggak boleh berkurang, secara frontal ngomong kurang itu, ya kena lah. Ahok aja sebut nama masuk. Halo Prof, apalagi sorry ya Tuan Prof, Guru. ini aku mati lampu bentar. Ini, aduh, listrikku ini nggak jelas. Tolong ambil alih dulu Prof. Oke. Iya. Lanjut. Oke, Profesor, kita lanjutkan. Jadi itu masanya kamu nggak tahu. Nah, untuk pemulihan ini kita harus memberitakan kabar baik, sukacita. Pokoknya jangan ribut antara agama, antar suku, antar golongan, antar bentuk rambut, cantik, jelek, atau apapun, nggak ada urusan. Tetapi bagaimana Tuhan itu melihat hati. Ayat 8, Profesor. Oke, bentar. Ayat 8 lanjut ya. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi berita gembira tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ini untuk menyelamatkan orang. Begini, nggak usah masuk Kristen. Ya, ikuti saja ajaran Yesus yang toleransi dan damai itu, kita akan hidup tenang dan damai. Kita sudah banyak bercerita tadi pagi. Rahasia. Kita sudah tahu itu. Siap. Nah, jadi kita harus memberitakan kabar baik ini. Dan kabar baik itu bukan dari kitab yang kamu yakini itu. Hingga akhirnya saya berkesimpulan, hapus 300 ayat malapetaka dari kitab suci itu, supaya Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat. Jadi ini kesimpulannya, bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Next, terakhir ini ayatnya. Mungkin saya nanti minta izin. Oke, Profesor. Ayat 10. Udah, ntar. Bukan itu. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya. Jadi begini, orang Israel itu tidak mau percaya kepada Isa Al-Masih alias Yesus Kristus itu. Nggak mau percaya dia. Aku mau agar kamu tahu rahasia ini, wahai orang Kristen. Ya. Bangsa Israel belum mau terima Yesus sampai jumlah mereka itu penuh. Dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya saya mengajak orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, jangan ribut masalah doktrin. Tetapi bagaimana memindahkan jiwa yang mau binasa itu kepada hidup yang kekal. Dan hidup kekal itu hanya ada dalam Yesus. Nah, tadi rahasia sudah ngomong,
ini tanda-tanda kiamat. Oh benar, saya bilang biarin hancur agama kamu, yang eksis adalah agama orang Yesus Kristus, begitu loh. Haleluya. Ya, kalau Ustadz gue bilang bahwa nanti Isa Al-Masih turun itu, ini enggak, ini mohon maaf ya, bukan ada nanti masuk yang aku, ini dalam audiens kami nih, bukan mau mendakwakan perkataan ini juga, yang ada memberikan kesalahpahaman tentang akhirnya zaman itu, di mana ya Isa Al-Masih itu bahwa ngomong aku tuh bukan anak Tuhan gitu sih. Itu aja Tuan Guru. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, lakum dinukum waliyadin. Kamu yang dihukum, saya nonton aja. Itu terjemahan bebas saya. Kamu yang dihukum, gua nonton aja. Ya, siap Tuan Guru. Ya. Makasih banyak lah ya, waktunya senang lah bicara sama Tuan Guru. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf aku. Ya kan nanti ada rezekiku jumpai Tuan Guru di Amerika. Oke. Datang nanti. Tuhan berkati. Saya minta pamit dulu karena sudah hampir jam 2:30 sudah. Terima kasih ya. Siap. Siapa tahu Tuhan akan menggoncangkan hatimu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Tsabbit qulubi ala dinik. Siap. Oke. Tuhan berkati ya. Terima kasih Profesor Agatha. Terima kasih. Terima kasih Abi. Saya masuk ini hanya nanya kenapa tadi pagi saya ngobrol dengan rahasia, tiba-tiba langsung mati. Lagi seru-serunya saya ini dialog. Pagi-pagi live ya, Agatha? Iya. Pagi waktu Amerika. Ya, jam 1 malam. Oh, aku nggak lihat. Aku nggak ada, udah tidur. Iya, itu Kak Agatha main tinggalin aja, kami berdua ngobrol. Ya, tiba-tiba mati. Ya sudah, gitu. Oke, terima kasih ya. Urusin listrik sebentar. Astaga. Saya pamit. Ya Abi, makasih banyak Abi. Sehat terus. Nanti kalau udah free masuk lagi ya Abi ya. Oke, tapi saya sudah Pak tidur. Prof, ini mati listrikku, jadi aku nggak jelas lah ini. Di Maldives ini listrik susah. Itulah kira-kira. Kita kedatangan Muhammad artis Atta. terkenal ya, Muhammad Fatah 4. Lu cinta Luna dong? Nah ini kita tanya dulu. Oh tadi malam live tak? Live, tapi aku ketiduran. Oh, oke. Baru abis pulang sih Pak Prof dari ini perjamuan. Silakan. Halo. Kok belum muncul ya? Dari tadi masih muter-muter. Muter-muter. Udah muncul belum? Muhammad Fatah. Ada. Wah ini aku naikin satu lagi. Iman Satoto. Yang tadi kemana Pak Prof? Udah selesai dia katanya. Pas Abi juga mau turun juga. Abi Saifuddin. Itu tuh pemilik travel yang tadi tuh dari kemarin sih Pak Prof di sini. Tahu lah kayaknya. Oh. Ya selamat siang Pak Iman. Pak Iman, selamat siang. Iman Santoso. Pak Iman. Santoto. Biasa Santoso, ini Santoto ya. Satoto ini judul lagu dari Papua ya. Jojo itu Prof. Ini merek ya, merek toilet. Toto. Selamat siang. Selamat siang. Iya, saya senang lihat live-nya Kak Agatha ini. Baru masuk ini. Saya sering lihatnya di YouTube. Oke. Bapak Islam atau Kristen Pak Iman? Saya Kristen, Pak. Oh, halah. Ya. Lalu tebakan saya salah ya.
Namanya Islami sekali ya, Islamable banget. Islamable. Iya, terima kasih. Saya ingin belajar lebih banyak dari Kak Agatha tentang apologet. Ya, saya lihat di bawah aja ya. Iya. Baik Pak Iman, terima kasih. Salam. Tuhan memberkati Pak. Selamat hari Minggu. Ya. Azam noise sekali. Azam. Tes. Selamat siang Azam. Islam Kristen. Siang. Islam. Bisa di tempat yang nggak noise bang. Suara dangdutnya terlalu noise. Oh iya, ini lagi dangdutan. Oh ya udah, dangdutan dibawa dulu ya. Selamat siang Bapak Kojin. Bapak Kojin. Lagi dangdutan. Yang bolong dangdutan. Salam Tadi suruh spotaker. denger. Salam spotaker ya, Pak Pro. Logonya itu loh. Spotaker. Selamat siang. Ilham nih Kristen nih kayaknya. Islam. Mau Natal itu tak? Selamat siang. Dari bertiga siapa yang Islam nih? Om Pimpa Alayum Gambreng. Ini Kojin ini nggak ada ini tanda-tanda kehidupan. Kojin. Aduh. Ilham. Halo. Ini kenapa penonton tamunya pada rada-rada ya? Salve Kak Agatha. Salve. Salve. Ini saya mau nanya ini ya. Kan dalam hukum Taurat yang kedua tuh jangan menyembah patung berhala tuh kan. Itu kalau saya ini Katolik itu kan ada patungnya juga itu Kak. Gimana tuh tanggapannya? Ya, carilah gereja yang nggak ada patungnya, Dek. Iya kayak Kristen gitu. Oh, Kristen itu sejak semula nggak menggunakan patung. Oh ya. Janganlah ada patung. Jadi Katolik tuh Pandai-pandai betul orang gitu, Kak. nggak tahu lah aku jadinya. Silakan Pak Pro, Gila. Pak Pro aja lah. Ini Agatha lempar jumroh sembunyi tangan. Agak sensi soalnya kayak gitu. Iya, ini sensi Hiasan sih, Kak Bang. katanya. Oh itu hiasan. Kita menghormati aja teman-teman Katolik kalau memang mau menggunakan patung. Tapi kami sendiri yang sama-sama gereja apostolik tidak pernah mengenal patung di dalam gereja gitu. Ayatnya pun memang nggak ada, Bang. Yang dipakai di gereja itu adalah gambar, ikon. Karena di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Kristus itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia boleh digambar. Yang digambar apa? Kemanusiaannya. Dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah kalau misalnya menggunakan patung, yaitu kita nggak berkompeten ya, karena kami bukan dari teman-teman dari gereja Katolik. Mungkin lebih pasnya Bang siapa ini? Waduh, sudah turun ya. Tanya ke gerejanya Bang, ke Romo gitu. Kami sejauh kami katekisasi juga memang nggak ada ayat di situ Bang. Gitu. Kita menghormati aja ya. Mana ini Islamnya? Nah itu betul tuh yang di bawah. Mungkin tanya ke RK kali ya. Loh, suara apa nih? Selamat siang. Selamat siang Bu Sui. Lagi ngejahit nih kayaknya nih. Lampunya udah nyala tak?
Selamat siang. Udah beli token, barusan beli token sudah. Oh, oke. Tolong ya yang masuk ya, hargailah telinga kami yang masih waras ini. Kalau datang tuh jangan berisik gitu loh. Bisa nggak sih? Aduh. Mungkin kepencet dia, mungkin. Karena tombol scroll sama itu terdekat juga. Sama request. Selamat siang, Meniriri Hena. Selamat siang. Ini pencet juga. Pencet juga kayaknya. Kau hargailah juga Kristen yang lain, Agatha. Kristen mana yang gak gue hargai? Hah? Jangan gitu dong. Gue tuh sangat-sangat menghargai teman-teman Protestan saya loh. Siapa yang gak menghargai di sini? Kau aja yang gak mau menghargai dirimu sendiri sampai kau typing begitu ya. Tolonglah ya, kami tuh udah muak loh. Lu yang bidat, kita yang nyebokin. Hargain dong ajaran Kristen yang benar. Lu yang kagak benar, kenapa orang jadi yang salah? Kenapa tak? Itu yang typing di bawah itu. Makanya jangan jadi bidat, jangan jadi sesat. Mau dihargain ya jangan sesat lah. Mana ada diajarkan Tuhan Yesus menghargai ajaran sesat. Kau pun agak lain. Halo, selamat sore. Selamat sore, Prof. Saya mau nanya nih. Abang Kristen atau Islam, Bang? Ateis. KTP-nya aja. Ateis pun ada KTP-nya kan? KTP-nya apa? Apa? KTP-nya apa? Menurut kepercayaan masing-masing. KTP-nya apa? Mana ada kepercayaan masing-masing? Baru denger aku. Ini pasien baru. Ada KTP-nya. Ateis. Menurut kepercayaan masing-masing ada itu. Nggak ada. Emangnya mau berdoa? Berdoa dimulai menurut agama dan Kalau kepercayaan nggak jelas masing-masing. turun dulu aja, Bang. Kepercayaan Masuk masing-masing. pakai rompi anti peluru. Biasaan. Nah, ini temannya Ki Ahmad ini, Ki Dalang. Selamat siang, Ki Dalang. Selamat datang di Indomaret. Ini saudaranya Ki Joko Bodo ini. Aduh, pada nggak nyaut semua ya. Kenapa sih? Oh, mungkin ini tadi pada kirim permintaan lama kan sama si itu. Pergi juga. Loh, kok hilang semua? Pergi. Mana dong pasien gua? Padahal ambulan udah siap berlaksa-laksa ya kan? Berlaksa-laksa. Selamat siang, Orin. Orin. Selamat siang, Bapak Kim. Orin itu toko ya, Prof? Toko Orin. Toko Oren. Toko Oren Shopee dong ya. Selamat sore. Ini salah sebut namanya, ini bahaya juga nih. Saya sebutnya Kim aja deh. Puy Kim. Ya Bu Kim. Halo Bu Kim. Aduh, enggak. Kenapa ya? Selamat sore Ibu Imelda. Selamat sore, Shalom Prof. Shalom Kak Agatha. Halo. Salam. Sinyalnya tauhid. Mau nanya nih Prof. Waktu Iya, Bu. Satan ya, dijatuhkan dari langit ya. Apakah sifat kemalaikatannya masih ada? Sifat kemalaikatan setan saat dijatuhkan. Ada sifatnya. Dia tidak bisa dilihat.
Oh, masih Malaikat ada. diciptakan pada awal. Itu Iya, silakan. Silakan Bu Imelda. Iya, silakan Bu. enggak, Prof jelasin dulu, Prof. Oh iya. Malaikat itu Kan diciptakan- saya nggak tahu ya di Alkitab namanya Lucifer atau bukan gitu. Iya. Itu nama Lanjut. Suaranya mungkin delay ya. Signal. atau gelar ya? Setan itu tidak memilih. Setan itu pemimpinnya. Gini, Alkitab mencatat nama pemimpin iblis itu adalah setan. Jadi setan itu bukan jenis. Ada di kitab Wahyu, namanya Satan. Ini saya belum bisa buka kamera dulu ya. Sebentar ya. Tunggu. Apa, Prof? Saya bacain. Bentar. Lupa Wahyu berapa ya? Bentar. Oh, si Satan itu. Aku jelasin dulu. Jadi setan itu adalah malaikat. Malaikat yang memberontak. Oh, nggak Nah, kapan kedengeran. malaikat diciptakan? Signal ibu kayaknya kurang baik. Sinyalnya Bu Imelda. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Di sini yang dimaksud langit dan bumi. Udah Halo, ya. Signalnya kurang ngomong bagus. aja, Prof, saya dengar. Iya, di-mute dulu ya. Signalnya Iya, saya ibu dengar, Tauhid saya itu. dengar. Ya, Di situ langit dan bumi itu adalah segala ciptaan yang nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Langit itu yang sifatnya adalah surgawi atau bahasa Yunaninya di situ Ouranos atau bahasa Ibraninya Samayim. Dan bumi. Bumi itu yang kelihatan. Makanya di pengakuan iman rasuli kita ada kan. Dia yang menciptakan baik makhluk yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, disitulah Kolose 1 ayat 15, ayat 16. ya, disitulah penciptaan antara bumi dengan keadaan dan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan seperti malaikat. Malaikat itu adalah malaikat di dalam Alkitab. Dia adalah roh-roh yang melayani, gitu. Nah, pada mulanya memang Allah itu tidak pernah menciptakan iblis. Karena iblis itu adalah keadaan di mana malaikat itu yang diberi kehendak bebas dan dia memberontak. Ya, dia malaikat pemimpin para malaikat ya. Nah, nama iblis, nama pemimpinnya itu adalah Satan. Dan iblis itu berasal dari bahasa Yunani. Aduh, bagus sekali. Islam ini, turun dulu. Dan kata iblis itu berasal dari bahasa Yunani juga, diabolos. Kata diabolos ini ada di dalam kitab Septuaginta, kemudian entah bagaimana ceritanya diambil ke dalam bahasa Arab jadinya iblis. Nah, kita mengira bahwa iblis dan setan itu sama, padahal setan itu nama pemimpin iblis. Nah, yang ada di dalam Yehezkiel, kata-kata Lucifer itu bukan kata-kata dari Alkitab yang kita pakai. Alkitab kita perjanjian lamanya itu menggunakan bahasa Yunani karena kitab Septuaginta. Kitab yang bahasa Ibrani itu jauh setelah Septuaginta, sekitar 1300 tahun dan baru ada abad 10. Nah, orang-orang sering mengira bahwa nama iblis itu adalah Lucifer. Padahal kata Lucifer itu bukan bahasa Ibrani maupun bukan bahasa Yunani, tapi itu adalah bahasa Latin. Yang menggunakan nama Lucifer itu hanyalah dari teman-teman gereja Katolik karena mereka menggunakan teks bahasa Latin. Gitu. Nah, kenapa jadi orang nyebut namanya Lucifer? Karena waktu penerjemahan Alkitab ke bahasa Inggris yang namanya King James Version, mereka tidak mengubah bahasa Latin itu menjadi bahasa Inggris. Mestinya kan bahasa Inggris kan, tapi mereka tetap menggunakan bahasa yang artinya adalah bintang timur, Luciferus, tetap dipakai di dalam bahasa Inggris itu. Jadi orang-orang nyebutnya Lucifer, padahal nama iblis bukan Lucifer. Nama pemimpin iblis adalah Satan. Satan itu. Jadi Satan itu merujuk kepada satu pribadi. Gitu. Anak buahnya itulah yang disebut sebagai iblis. Nah, dalam bahasa Yunani, di situ bukan Luciferus tapi Eosphorus.
Eosphorus. Eosphorus itu adalah penyandang terang, artinya penyandang terang. Berbeda dengan yang ada di dalam Wahyu 22 ayat berapa ya? 14 ya. Yang dimana Yesus juga disebut sebagai bintang timur. Kalau di situ yang digunakan adalah O Astare, O Lampre. Itu adalah sang terang. Gitu. Jadi kita suka salah kaprah. Orang Islam mengira, oh Yesus itu berarti juga sama-sama bintang timur. Padahal bukan. Bahasa aslinya berbeda. Dan kata Lucifer itu juga, itu bukan bahasa yang memang dipakai di dalam kitab perjanjian lama. Tapi itu bahasa terjemahan ke dalam bahasa Latin, Bu. Gitu. Halo? Seperti itu Bu Imelda. Kedengeran nggak Bu Imelda? Takutnya dia nggak dengar lagi. Halo? Sinyalnya kurang bagus kayaknya nih. Tapi enggak, ini sih udah nggak merah. Halo? Ya. Ya. Iblis. Satan ini dijatuhkan waktu belum penciptaan kan, Prof ya? Pada saat penciptaan. Oh, pada saat. Waktu itu Adam udah ada atau belum? Belum. Oh, belum. Pertanyaan saya, maaf ya Prof kalau pertanyaan saya terdengar konyol. Kenapa ya? Kira-kira Allah nggak membinasakannya saat itu juga gitu? Ya, tadi karena adanya kehendak bebas. Malaikat pun dikasih kehendak bebas. Meskipun dia adalah roh yang melayani, dia diberi kehendak bebas. Jadi jumlah malaikat yang memberontak itu adalah sekitar sepertiga dari jumlah malaikat yang ada di surga. Jadi malaikat yang masih taat itu jumlahnya adalah berapa tuh ya? Kalau sepertiga, 2/3. 2/3. Makanya kan mereka kalah kan, berperang bersama malaikat Mikael ya. Ya, Itu ada di Wahyu. Yang menarik 1/3 dari bintang-bintang itu di Yesaya. Kalau gitu, Nah, yang dalam Satan yang peristiwa dimaksud Ayub Pak kan Prof itu, udah dibuang Satan yang si Satan ke bumi. Satan yang dimaksud Pak Prof itu ada di Wahyu 12 ayat 7 Iblis sampai bercakap-cakap 9. sama gimana? Sinyalnya. itu yang bercakap-cakap dalam peristiwa Ayub itu. Emang nih sinyalnya ngajak ribut nih dari tadi. Bercakap-cakap Yang peristiwa Ayub itu yang mana? itu kan Yang ditanya kamu dari mana? Aku mengelilingi bumi itu. itu bercakap-cakapnya di mana itu? Di Apa- bumi itu apa setelah Teofani- manusia sudah diciptakan, itu sudah. Oh, itu teofani Allah bukan? Pasti yang berbicara dengan iblis adalah sang firman. Gini, Oh, karena iblis itu sudah salah dan dia mengganggu manusia, dan kita juga Adam dan Hawa juga salah karena dia tidak taat. Maka yang ada di dunia ini ada dua kelompok. Satu kelompok iblis dan satu kelompok manusia. Di mana kita bisa tahu di Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19 mengatakan, dengan berpeluhlah engkau akan mencari makananmu. Betul kan? Nah, dan iblis dikatakan dia akan makan debu dan tanah, betul nggak? iya. Nah, kakak tahu nggak kenapa Tuhan mengatakan engkau akan makan debu dan tanah? Pernah lihat nggak ada malaikat, ada iblis? Pernah lihat nggak ada ular makan debu dan tanah? Enggak, itu saya juga nggak ngerti itu. Oke, sekarang yang saya tanya, siapa yang dibuat dari debu dan tanah? Yang diciptakan? Manusia. Betul. Jadi di dunia ini kita hanya ada kita berdua
antara manusia, kelompok manusia dan kelompok iblis yang tadi namanya ular. Mereka itu kerjaannya tiap hari makan debu dan tanah. Tapi kalau kita setiap hari kita mencari roti atau mencari makanan, kan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Jadi kita terbuat dari tanah dan debu, dan iblis itu setiap hari mengelilingi bumi mencari makanannya. Siapa makanan iblis? Ya kita. Oh, Di Ayub manusia. dikatakan, Oh, gitu. ya makanya dikatakan di Ayub, dari mana kamu iblis? Tuhan berfirman, gitu kan. Baru malaikat Ayub 1 ayat 7 ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ngapain? Nyari di manusia, nyari kita. Iya, 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 iya. Iblis mengajari kita untuk apa? Berbuat cabul, menolak kekristenan, menolak penyaliban, merampok, menggauli pembantu. Itu ajaran iblis. Iya, iya. Langsung jelas, Prof. Iya. Ya, makasih banyak ya, Prof. Iya, sama-sama Kak Imelda. Terima kasih, Kak Agatha. Tuhan berkati. Ya, betul. Ya, Tuhan berkati. Happy Sunday. happy Sunday. Halo Kak Yokit. Apa ini namanya, nggak tahu aku. Halo. Babu pun diam. Halo. Lucifer itu berarti bukan iblis ya? Ya iblis. Bukan sih. Iyalah, iblis itu. Kita salah kaprah mengira itu nama, tapi itu padahal bukan nama, gitu. Itu hakikat. Iya. Ini pasti Islam ini. Pasti Islam. Halo. Halo, Asima. Halo, selamat siang. Kayak kejepit suaranya. Selamat siang, happy Sunday. Thank you very much. Iya, happy Sunday Amang. Happy Sunday juga Pak Asima. Ini Amang Simatupang. Ini ketahuan lagi di atas kapal ini kayaknya ya, suaranya. Iya, lagi passing Somalia. Oke, selamat siang ya. Terima kasih. Ya. Di Somalia. Somalia. Somalia itu makanan bukan? Somalia itu Afrika. Mai gitu kan. Somalia itu banyak perampok ya. Nggak tahu. Somalia itu bukannya Afrika ya? Afrika. Halo. 76 EN 09. Halo. Halo. Nggak nyaut. Selamat siang Ros. Gurunya Ipin Upin. Halo Kak Ros, bukan kakaknya Upin Ipin. Oh kakaknya, oh iya. Gurunya Cikgu ya. Gurunya tuh Cikgu Yasmin sama Cikgu besar. Cikgu Nasirding. Oh Nasir. Oh iya. Kemarin dia udah dari sini. Pak Prof ingat namanya Pak Darussalam nggak? Nggak kenal. Dia tuh tiap hari di bawah nengokin aku. Dulu tuh debat sama si... Oh, ini Islam dulunya. Namanya Kafir, ya. Kafir kalau nggak salah. Akunnya dulu namanya Cafir. Itu masih Islam kan? Enggak, udah Kristen. Serius? Iya kak. Setahu aku udah Kristen sih. Dia tuh debat Salam kak. dalam juga dulu sama aku, terus sama siapa sih namanya itu? Yang gambarnya Templar itu loh, pasukan Templar itu siapa sih? Duran. Nah, si Duran itu. Masih Islam dia. Setahu aku ya. Masih debat dia setahun yang lalu. Oh, setahu aku itu Pak Kafir. Udah Kristen sih Pak Kafir. Udah ganti nama lagi. Halo, Laulika. Salam Kak, salam Pro. Salam. Salam Bang.
cuman bilang Kak semangati yang di bawah tim ambulan, nggak ada disapa-sapa Kak. Udah tadi abang tuh telat masuknya. Itu sapaanku sejak sebelum dunia dijadikan. Udah menyapa Iya, pas dulu awal- aku. Pas awal aja Tapi kalau kau telat, kau bilang pula aku yang nggak menyapa. Kau tanya no yang di bawah tuh. pas awal Kapan aja hari? tadi Kakak. Kapan hari Agatha nggak pernah menyambut ini para tim-tim ambulan yang di bawah nih, oh, linu-linu. Penistaan ini ya. Pasnya nih Kak. Ini ada pas linu di bawah semua disambit duluan kok sebelum Islam ada orang itu udah keduluan. Ku kecup manja. Halo, Ginting. Nabi abu-abu. Prop ada nabi abu-abu, Prop. Setahu aku monyet yang abu-abu. Oh ya, tadi betul tak kamu bilang ayatnya tentang nama iblis itu setan itu ada di Wahyu 12 ayat 9. Tulisannya gini, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Nah, leadernya, pemimpinnya ini namanya Satan. Ya, ini Satan namanya. Jadi Satan itu bukan jenis ya, Satan itu nama. Gitu. Salam Pak Sebastian. Salam, Pak. Puji Tuhan, bisa nyambung. 3 hari ini nggak pernah nyambung aku. Nyambung ke kenapa, Pak? Mau nyambung Maksudnya kemana? naik gitu loh maksudnya. Oh, ya. 3 hari sama Kak Agatha nggak disambung-sambung no. Makanya, Pak, namanya bikin agak ke-Islam-Islaman, Pak. Loh, pastikan kok aku. Auto naik. Wah, Kak Agatha ini ngisru wae jeneng Kak Bastian ya tak? Iya, kalau Sebastian tuh Kristenable banget, Pak. Jadi, udah oten ini. Bapak bikin akun namanya Mahmud, terus gambarnya bendera Palestina, auto naik tuh, Pak. Nggak mau aku, maunya Bastian. Anaknya Tuhan Yesus kok. Silakan, Pak, ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak tanya sih sebenarnya. Cuma 3 hari yang lalu loh, aku denger Mbak Agatha sama Prof membicarakan soal perjamuan suci itu loh, Kak. Enggak. Jamuan. Iya, perjamuan itu loh. Jamuan, oke. Iya, Pak. Aku setuju banget sama Prof sama Kak Agatha. Jangan suka main-main sama perjamuan kudus. Iya, Pak. Itu terjadi pada saya. Dulu pernah saya cerita sedikit nggak apa-apa yo. Silakan, Halo? Pak, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya ini nggak cerita. Sebenarnya kesaksian Kak Agatha. Ada saksinya nggak ini? Kesaksian nggak ada Kenapa? saksinya, nggak laku di sini, Pak. Kesaksian yo harus laku ta. Ini Kesaksian stok Islam di bawah habis ya. Nggak ada yang request lagi nih. Kristennya juga nggak ada. kenapa? Nggak, ini buat yang di bawah. Stok Islamnya habis. Nah, harapan satu-satunya ini Pinky Boy ini Islam. Silakan Pak, lanjut. Ya nanti umpamanya ada yang gabung ya dinaikkan aja, saya tak diem gitu loh, Prof. Ya Prof. Langsung Iya, aja, Pak. Apa yang mau ditanya, Iya. Pak? Bukan tanya, saya ingin menyampaikan sama Kak Agatha sama Pak Prof itu loh, saya setuju. Jangan main-main sama perjamuan kudus. Yang kemarin diutarakan sama Pak Prof sama Agatha itu loh, soal perjamuan kudus ingat nggak? 3 hari yang lalu. Iya, ingat Pak. Iya. Saya itu dulu pernah sakit gitu loh.
Saya tanya sih Pak Prof, anggur yang kita minum itu sedikit mengandung alkohol enggak sih Pak Prof? Mengandung alkohol. Mengandung ya? Ya, Nah. di bawah 10% biasanya. Ya, saya itu sama dokter itu pokoknya jelasnya nggak boleh minum berbau alkohol. Karena waktu itu saya sakit liver Kak Agatha. Nah, waktu saya sudah 1 bulan nggak ke gereja, waktu masuk gereja, waktu itu juga perjamuan kudus. Saya ingat pesan Pak Dokter, Pak Bas ini sakit liver, jangan sampai minum yang mengandung alkohol. Ingat itu sama pesan dari Pak Dokter. Tapi saya yakin dan percaya ini bukan alkohol sembarang alkohol. Ini alkohol dari Tuhan, yakin kalau dari Tuhan itu bisa menyembuhkan. Waktu itu saya yakin dan percaya Kak Agatha, langsung ikut perjamuan kudus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus sembuh liverku. Minum, makan roti, minum darah Yesus. Puji Tuhan ya. Memang kalau kita imani segala macam, semua akan terjadi kan gitu Kak Agatha ya. Betul Pak, yang dimaksud dokter itu Bapak jangan minum alkohol, jangan satu ini botol maksudnya ya. Kalau cuma 1 sendok ya nggak apa-apa, nggak ngaruh. Loh, nggak boleh Kak. Kak Agatha gimana sih? Yang berbau alkohol. Jangankan 1 botol. 1 sendok itu kan pun nggak cuman boleh karena yang dilarang kan baunya jangan bau alkohol, tapi alkohol kan boleh. Itu maksud dokter. salah Kak Jangan Agatha. yang berbau. Ya kalau baunya alkohol jangan, tapi alkohol boleh. Loh, kan anggur berbau. Terasa juga. Iya, Iya, Mbak. gini Pak, gini ya. Jadi darah dan tubuh Kristus itu atau yang kita bilang ekaristi itu adalah kurban penghapus salah. Itu adalah kurban karena Yesus sendiri bilang inilah darahku, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa. Jadi kalau Bapak sembuh ya itu mungkin doa orang-orang sekitar Bapak dan juga obat-obat Bapak. Kalau Bapak pun mengimani darah dan tubuh Kristus itu menyembuhkan, itu juga benar. Tetapi jangan di apa ya saya bilang ya. Jangan pula dilebih-lebihkan gitu loh Pak, maksud saya. Makanya saya bilang kesaksian harus ada 2-3 orang saksi gitu Pak. Kalau Bapak sembuh dari penyakitnya ya puji Tuhan. Gitu Pak. Karena kesaksian itu harus ada saksi, ada bukti gitu Pak. Kita orang Kristen itu disuruh bersaksi, tetapi saksinya nggak boleh 1 orang. Itu adalah hukumnya Musa gitu. Karena jadi apa yang mereka saksikan itu bukan secara sendiri-sendiri atau perorangan, maka itu dianggap kebenaran. Makanya hukum Tuhan itu berlaku sampai sekarang ini. Jadi kalau Bapak mau bersaksi, berarti ada kesaksian dari yang lain juga yang menguatkan kesaksian Anda. Karena kita juga nggak akan terima Pak, kalau misalnya Bapak mengatakan demikian. Ada juga nabi yang ngaku-ngaku dapat wahyu tapi nggak ada saksinya. Loh, ini nggak saksi 1-2 Kak Agatha. Ya. Saksinya seluruh Alam kan? Iya. Siapa. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kamu pelakunya, kamu yang bersaksi, ya itu tidak dibenarkan. Tetapi orang lain yang bersaksi tentang kamu, itu dibenarkan. Gitu. Karena kami juga nggak percaya itu. Ada wahyu turun di goa, terus dia ngaku-ngaku dapat wahyu dari si kami, saksinya nggak ada, buktinya nggak ada gitu. Walau dia mau bikin mujizat apapun, setan juga bisa bikin mujizat gitu. Jadi hati-hati gitu. Jangan terpukau oleh mujizat-mujizat, karena kebenaran itu adalah apa yang disampaikan oleh para rasul gitu. Jangan pernah takjub sama mujizat. Ya kenapa? Karena mujizat itu siapa aja bisa melakukan itu.
Itu Pak. Tetapi percayalah dan berpegang teguhlah pada apa yang diajarkan para rasul. Gitu Pak. Nah, selalu percaya Kak Data. Iya, Darahmu Yesus sucikan kami. Darahmu Yesus. Nah itu yang Iya, aku suka. maksud dari darahmu Yesus sucikan kami karena darah itu adalah pengampun dosa kita. Itu adalah kurban, bukan darahnya tiba-tiba dikepret ke lu, terus lu suci, bukan gitu maksudnya. Ya enggak. Ya enggak begitu Kak. Yo, jadi jangan disalah paham ya kan. Kadang aku Iyalah. agak geli juga ya Pak, orang bilang darah Yesus, apaan lu darah Yesus teriak-teriak. Gue waktu pertama kali Kristen, darah Yesus, apaan sih lu, darah mana gitu kan, kayak orang gila gitu, jangan gitu ya. Jadi yang dimaksud darah Yesus menyucikan kita karena darah itu adalah materai untuk kita gitu, supaya kita itu diampuni gitu ya. Gitu Pak Sebastian, thank you ya kesaksiannya ya Pak. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, maju terus Kak Agatha, Pak Prof. Siap. Aku selalu on air di bawah ini, melihat suka sama Kak Agatha Mbak Pak Prof. Hebat. Yo, thank you Pak. Tapi yang hebat bukan Kak Agatha sama Pak Prof loh. Yang hebat Tuhan loh ya, ingat itu. Yo, yang hebat itu Tuhan kita Pak, bukan kita. Betul. Ya, Tuhan memberkati ya Pak. Darahmu Yesus. Maaf Pak, kepencet. Emang ya Agatha ini kebiasaannya. Ini Agatha Putri Abu Bakar. Hilang penontonku setengah Prof. Tiga ada lagi yang request tuh. Halo, Pinky Boy. Ini yang bilang ya, Agatha Shalom, kalau Kak. Kristen yang naik nggak ada Shalom, itu. Prof. Shalom bro. Ini Islam Kristen. Kristen dong, Kristen pastinya. Alhamdulillah. Gini, untuk Kak Agatha sama Prof, mungkin ini sedikit pertanyaan yang agak entah susah atau gampang, saya belum tahu. Ya, ini saya pengen bertanya tentang apa yang tertulis di kitab Wahyu. Itu kan ada beberapa kesaksian, seperti saya ambil contoh kayak Kak Mongol itu kan, dia kan dari satanisme tuh, berkaitan dengan Lucifer, Satan dan sebagainya. Itu kan beliau mengatakan bahwa Satan itu pusat dari hierarki dari ordo yang ada itu kan. Terus kira-kira gimana sih pandangan Kak Agatha sama Prof Metatron Tadi soal... barusan dijelaskan Pak, baru aja belum lama tuh. Satan itu nama, nggak ada ordo-ordoan. Emang apa? Ya ada ordonya. Emang spesies, plantais, apa? Kagak ada ordo-ordoan. Mongol yang nggak sekolah lu dengerin. Tuh gila. Dari Rasul mana yang ngajarin dia? Jangan dipercaya tuh Pak, Mongol itu sesat. Kenapa? Dia ngaku keluar masuk surga, neraka. Gila. Orang sekali omongannya nggak bener itu jangan didengerin lagi Pak. Apalagi yang kesaksian satanis. Berarti termasuk yang pengusiran kloter 2 di surga itu ada masih tanda tanya juga ya. Mana ada pengusiran kloter 2? Mana ada kau aneh-aneh aja. Itu udah jelas itu. Wahyu berapa tadi Pak Prof? 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi. Berarti akses mereka di sorga itu udah nggak ada. Nggak ada kloter-kloteran. Tapi kita tahu iblis dibuang, iblis jatuh. Tuhan Yesus bilang, aku melihat iblis seperti kilat. Jatuhnya kemana? Matius berapa itu ya? Jatuhnya ke bumi. Jatuh ke bumi. Dan Yesus mengatakan dia melihat. Kenapa? Karena dialah firman Allah. Dia itu Allah sendiri yang emang maha tahu, maha hadir,
maha segala-galanya yang melihat kejadian itu, dan dia mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat, dan itu kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata yang tipe bahasanya sekali dan lampau. Hanya sekali dan lampau. Itu ada di ayat berapa ya? Nanti kita bacain. Nah, dikatakan juga di dalam Efesus 6 ayat 12 sih kalau nggak salah, sebentar. Ya, Efesus 6 ayat 12 dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, di sini ada kata pemerintah, penguasa, penghulu, dan juga roh jahat. Artinya iblis itu juga ada hierarkinya. Iblis ada hierarkinya. Pemimpinnya, itu yang tadi di dalam Wahyu 12 ayat 9 tadi. Pemimpinnya namanya Satan. Setan namanya. Jadi setan itu bukan jenis iblis. Setan itu adalah nama iblis. Makanya di Wahyu 12 ayat 9 itu dikatakan namanya Ho Satan. Sang Satan, si Satan. Nah, kalau dikaitkan sama Mongol ya, 2 bulan lalu saya ngobrol sama si Pak Mongol juga di roomnya salah satu teman apologet. Ya, saya kurang setuju tentang narasi yang dibawa. Ya, tadi Agatha bilang, oh itu sesat. Saya kurang setuju. 2 ayat 10 itu, Prof. Oke, Matius 2 ayat 10 ya. Coba kita baca. Matius 2 ayat 10. Oke. Iya ya, yang jatuh itu ya? Bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Bentar. Ada di fitiku yang akun ini sih. Mana aku takut bukanya kepental. Kata-katanya gimana, Prof? Aku sering dengar itu di Matius. Oh. Aku melihat iblis jatuh tersungkur ke bumi. Iya. Tersungkur ke bumi. Entar. Lukas 10 ayat 18. Ketika aku melihat dia tersungkur lah. Oh, bukan ini. Yang mana? Coba, iya, Prof. Lukas bukan? Lalu kata Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini bukan? Ya, betul itu dia. Lukas 10 ayat 18. Oke, coba. Lukas 10 ayat 18. Ah, iya, betul. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, di dalam ikon atau penggambaran iblis selalu digambarkan dia jatuh tersungkur dan tangannya menapak. Itu kenapa gereja saat melakukan sholat atau ibadah harian itu nggak boleh tangannya napak. Maaf katanya napak kayak orang Islam ya. Karena keadaan iblis waktu jatuh tersungkur itu tangannya begitu. Maka kalau kita sholat, tangan kita harus mengepal. Karena apa? Kita harus bersiap sedia dalam segala hal. Jadi kalau orang Ortodoks itu sholatnya dengan orang Kristen apa? Tangannya mengepal, membentuk tinju, ditempel ke tanah. Bukan tangannya ke bawah, seperti anjing atau kucingnya. Bukan. Karena itu menyimbolkan bahwa iblis yang tersungkur. Nah, tadi lanjut tentang Mongol. Teman-teman mesti tahu. Gereja setan yang ada di Amerika sana, yang ada di Indonesia, katanya, padahal nggak ada buktinya. Itu bukan menyembah setan. Namanya doang gereja setan. Bukan menyembah setan. Mereka adalah aliran yang mengatakan bahwa hidup itu tidak boleh beragama, tidak boleh dikekang oleh doktrin agama, dan mereka mengadopsi nama setan itu sebagai aliran kelompoknya, karena menurut mereka antara Tuhan dan setan itu hanyalah main-mainan supaya kita bisa diatur oleh agama. Jadi orang-orang yang bergereja setan, mereka sebetulnya nggak punya hubungan dengan setan. Jadi Mongol mengatakan, oh ada korban bayi diminum darah, itu nggak pernah ada buktinya. Itu tidak pernah ada buktinya. Ya, jangan mau terpengaruh sama film-film atau pop culture, jangan mau. Gereja setan, Temple of Satan, segala macam yang itu adalah aliran yang menomorsatukan kepuasan diri sebagai fokus utama, gitu. Humanistik yang terlalu berlebihan. Jadi kepuasannya adalah apa? Aku mau ngapain aja bebas. Aku mau berhubungan seks dengan siapapun bebas. Aku mau nyari uang bebas. Nggak perlu terkungkung dengan
ayat-ayat Alkitab. Nah itu fokus gereja setan seperti itu. Jadi kalau kita percaya dia ngomong tentang setan, dia nggak tahu apa-apa tentang setan. Ya, dia salah satu asetnya setan, tapi caranya adalah membuat, ya, oke, dadah. Kira-kira seperti itu. Jadi dia nggak ada hubungannya, dia hanya mencatut nama setan untuk alirannya. Tapi kalau dia menyembah setan, enggak. Tapi kalau dia bilang dia jadi alat setan, betul dia jadi alat setan. Karena setan itu nyerang kita, itu bukan pakai jurus-jurus dengan pakaian setan, hantu, gitu kan, motong orang, nggak seperti itu. Setan itu udah ada dari zaman dulu. Ya tentu dia udah tahu cara terbaik. Cara terbaiknya apa? Menghapus, memfitnah tentang penyaliban, ya kan, membolak-balikan ayat Alkitab. Itulah setan, itulah the ultimate setan itu yang seperti itu. Yang kita sendiri menjadi bingung. Gitu teman-teman. Iya, setan itu pemfitnah ya, betul. Oh ya, berarti berkaitan dengan hal seperti itu tuh masih fiktif, nggak perlu dipercaya. Terus ini satu lagi Kak, pertanyaan terakhir, bener nggak sih si Satan ini merupakan si ular tua yang menggoda si Hawa pada Itu saat ayatnya zamannya tadi. Eden? Itu ayatnya tadi loh. Wahyu 12 ayat 9, Wahyu. 7 sampai 9. Barusan dibilang. Satan itu ya ular tua itu. Oke. Dari sejarah kita tahu setan itu dilempar ke bumi, jatuh di mana? Kita bisa buka datanya. Di Inisialnya aja ya. Inisialnya, ada yang tahu setan jatuh di mana? Saya tahu punya Prof. bukunya. Ada Prof, dia dilemparkan di goa-goa. Bukan, kotanya. Oh, kotanya. India. Bukan salah. Oh, aman. Kotanya di Mekah. Di Arab, betul nggak? Iya, di Mekah. Inisial kotanya Mekah. Serius, Prof? Betul. Oh iya, kan di mana tempat Adam ya? Oh iya. Yang biasa dikelilingi orang-orang itu bukan sih? Yang kalau yang dibungkus pakai kain hitam itu mungkin di situ ya? Iya, nih ya, aku buka datanya ya, teman-teman. Wah, ngeri. Bukan aku ngasal ya, teman-teman ya. Waduh, Ini- wadidaw. Aku udah beberapa kali di-street sama YouTuber Islam, tapi mereka juga nggak bisa jelaskan. Ini bukunya Ibnu Katsir, saya selalu buka kok. Halaman 287. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tolong baca. Setan itu tadi bentuknya apa? Ular? Si ular tua. Tua. Oke. Ini awal kisah pembangunan Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Di Mekah, betul kan? Di Mekah ya. Mekah, betul ya. Asudi mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Angin bernama Hajuj Angin ini memiliki dua sayap dan kepala seperti ular. Ya, ular yang punya sayap itu apa namanya? Cari ketik Kajuj, Anda akan menemukan bentuknya. Nih, angin namanya Kajuj. Kalian Google, kalian akan ketemu bentuknya seperti apa, dan itulah jawabannya. Iblis yang jatuh dilempar tadi, yang perang tadi, itu jatuhnya kemana? Lokasinya ini. Astoge. Masa kolor. Aduh. Sah ini, Prof. Sohe nggak? Hohe.